Shalom, selamat pagi, salam berjumpa kembali melalui renungan Toraya edisi Selasa tanggal 18 November 2025. Bapak Ibu serta adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Tapi sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pagi yang indah ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena kami bangun dari tidur kami dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan pada saat ini ya Bapa di surga, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai landasan kami untuk pagi ini melaksanakan aktivitas. Kiranya dengan permohonan doa kami ini, Tuhan menuntun kami dan memberikan kami hikmat untuk pengertian daripada firman-Mu. Ya Bapa yang kekasih, tolong kami, sertai kami ya Bapa, ampuni salah dosa kami. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-23, disambung ayatnya pasalnya yang ke-11 ayat 1. Judul firman Tuhan, Israel sebagai satu peringatan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semua membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa memeriksanya, karena keberatan hati nurani, sebab bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Namun, kalau seseorang berkata kepadamu, ini persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu. Lalu, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut makannya. Mengapa orang mencela aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Jadi, baik kamu makan atau minum, ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah membuat orang tersandung, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya menjadi diselamatkan. Ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Judul renungan kita yaitu mengikut teladan Yesus. Umpat teladan ni Yesus. Ketika melakukan perjalanan berada di persimpangan jalan, tentu kita membutuhkan petunjuk dari orang yang mengetahui tujuan kita. Kehidupan beriman jemaat di Korintus secara khusus dalam pembacaan kita pada saat ini, mereka seperti berada pada persimpangan jalan. Oleh karena ada ajaran yang berkembang pada saat itu, yakni
mengharamkan makanan tertentu. Hal tersebut yang membuat Rasul Paulus menyampaikan pesan melalui suratnya bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi tidak semua berguna juga, tidak semua membangun. Selanjutnya, Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya makanan itu dari Allah sebab bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan yang sekaligus menjadi dasar bagi kita untuk bersyukur kepadanya atas setiap berkat yang akan kita nikmati. Bahwa untuk setiap yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Allah. Jadi yang tidak boleh itu adalah makanan tanpa berdoa. Namun jika ada orang yang terganggu ketika kita makan makanan tertentu, tentunya tidak membangun ketika kita memaksa mereka untuk turut memakannya. Karena pada prinsipnya keselamatan itu tidak ditentukan pada apa yang kita makan atau tidak kita makan, melainkan ditentukan oleh iman kepada Yesus. Dengan tetap setia mengikuti teladan Yesus yang bukan hanya mementingkan diri sendiri, namun di dalam sepanjang hidupnya hadir untuk mementingkan kepentingan orang lain. Yesus telah memberi teladan bagi kita dengan rela berkorban, menerima, bahkan menderita, memberikan nyawanya untuk keselamatan umat manusia. Itulah yang menjadi pedoman, menjadi hari-hari hidup kita selaku pengikut Yesus sebagai wujud dari rasa syukur atas keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sampai di sini renungan kita pada pagi yang indah ini. Sebelum berpisah, mari kita sama-sama berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa di surga, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan renungkan ini, tanamkanlah dalam hati kami, untuk landasan hidup kami di pagi yang indah ini, untuk sepanjang hari. Ya Bapa yang kekasih, tuntun dan sertai kami dalam beraktivitas pada pagi hari ini hingga siang bahkan malam. Kiranya Tuhan menolong kami dalam segala apa yang kami lakukan pada hari ini. Khususnya dalam tugas-tugas kami ke depannya. Baik sebagai pekerja di kantor, baik sebagai ibu rumah tangga maupun anak-anak sekolah. Pimpin kami Tuhan, sertai kami ya Bapa. Dalam anak Yesus Kristus kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Amin. Selamat berpisah. Tuhan Yesus memberkati.